Salve sahabatku terkasih, selamat bertemu kembali bersama saya Hermanda dalam channel Inspirasi Hidup dan Lentera Rohani. Sahabatku, di masa gereja terpecah dan dunia diliputi gejolak, Tuhan membangkitkan suara kenabian dari tempat yang paling tak terduga, dari seorang perempuan muda, tak berpendidikan, tapi penuh api Roh Kudus. Inilah kisah tentang Santa Katarina dari Siena, wanita lemah lembut yang menjadi terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan, dan suara Tuhan di tengah kebisuan dunia. Mari kita menyelami kisah inspiratif ini untuk kembali menyalakan bara iman kita. Di abad ke-14, Gereja Katolik mengalami badai besar. Skisma mengguncang tahta suci. 2 bahkan 3 paus mengklaim kepemimpinan. Umat bingung, para imam terpecah, dan dunia menjadi ladang kebingungan. Dalam gelap itu, Tuhan menggemakan suaranya, bukan dari istana, bukan dari mimbar megah, tapi dari hati seorang wanita sederhana di Siena. Katarina, putri tukang celup, memilih jalan mistik dan pertobatan. Dalam doa-doa sunyinya, ia bersatu dengan Kristus yang tersalib. Ia menulis kepada raja dan paus, memohon agar gereja dibersihkan dan disatukan kembali. Aku menginginkan gereja yang kudus dan tak terpecah, serunya. Surat-suratnya tak hanya indah, tapi membawa api Roh Kudus yang membakar hati banyak orang. Walau tidak pernah belajar secara formal, Katarina berbicara seperti seorang teolog. Ia berjalan ke Avignon, berbicara langsung kepada Paus Gregorius ke-11, memintanya kembali ke Roma demi kesatuan gereja. Jadilah pria sejati, jangan takut, katanya tegas namun lembut. Banyak menganggapnya gila, tapi di balik tubuh ringkihnya tersimpan kekuatan seorang nabi. Katarina memikul penderitaan gereja seperti Kristus memikul salibnya. Ia berpuasa, berdoa, menulis dan merawat orang sakit. Dalam ekstasi rohaninya, ia menerima stigmata, luka-luka Yesus yang tersembunyi. Aku tidak hidup untuk diriku, tetapi untuk gerejamu, ya Kristus, tulisnya. Ia menjadi jembatan antara langit dan bumi, suara yang menyuarakan kasih dan pertobatan. Santa Katarina wafat di usia 33 tahun, seperti sang penebus yang dikasihinya. Tapi suaranya tak pernah padam. Ia diangkat sebagai pujangga gereja dan pelindung Italia. Hingga kini, gereja mengenang keberaniannya, bahwa dalam setiap krisis, Tuhan membangkitkan suara kenabian dari hati yang setia. Suara yang lahir dari doa, dibentuk dalam salib, dan mengalir dari kasih yang radikal. Sahabatku, Santa Katarina mengingatkan kita bahwa kesucian
bukan hanya milik mereka yang berkuasa, tapi bagi siapa saja yang mencintai Tuhan tanpa syarat. Ia mengubah sejarah bukan dengan pedang, tapi dengan pena dan doa. Mari kita menjadi suara harapan di tengah dunia yang retak, seperti Dia, suara kenabian di tengah krisis. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk menyebarkan kisah ini, agar lebih banyak hati yang kembali bernyala.